Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rabbul masyriqi wal maghribi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyullah wa rasulillah sayyidul wujud. La nabiyya ba'dah, rahmatan lil alamin wa kafatan lin nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Tuan-tuan, Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah, Puang dan Karaeng yang kami hormati, yang diawali kami hormati Bapak Bupati Wajo, Dinda kami yang telah menjadi umarah di negeri ini, kabupaten ini, ayahanda, orang tua kami yang tak jemu-jemu membimbing kami, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Wahyudin Latunreng MA MBA yang kami muliakan, Sultan Sepuh Cirebon, beserta rombongan yang di dalamnya juga terdapat saudara-saudara kami yang telah meluangkan banyak waktunya mengurus silaturahmi ini sehingga bisa terwujud seperti ini. Dindaku Akbar Mursalin dan kawan-kawan yang kami hormati, Dr. Kiai Haji Hartah, pengurus pusat Pondok Pesantren As-Saadiah Sengkang, yang telah bersusah payah meluangkan waktu hingga tiba meramaikan acara kita sejak kebahagiaan kami kemarin bergembira menyambut kelahiran Nabi hingga hari ini kita menempuh acara haul atas Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini Asmatkan To Abbah Petawal Lima Lendrunge Rito Sorak. Yang kami hormati Habib Abu Bakar Hamid Asmatkan, yang kami hormati Al-Mukarram Akbar Saleh, pimpinan pesantren Khatamun Nabiyin Jakarta, yang kami hormati Habib Herul Anwar Habib Rafi'i Al-Husaini Asmatkan dari Banjarmasin, serta segenap Puang, Karaeng, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang sangat mulia dan berbahagia ini. Selanjutnya saya akan membacakan biografi kronologis Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, dikutip dari buku biografi Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, Datuk Para Wali dan Sultan di Nusantara dan sekitarnya, Petawal Lima Lendrunge di Tosora, yang ditulis oleh saya sendiri bersama saudara saya Bapak Sudirman Sabang dan Dr. Ambo Upe SHMH, Dr. Ambo Upe Demanompo SHMH. Dalam data yang dikumpulkan dalam buku tersebut bahwa beliau lahir pada 3 waktu yang berbeda dari berbagai sumber, tetapi penulis sengaja memilih tahun 1270 sebagai hari lahir, bertempat di Malabar, Kerala, India, Asia Selatan. Dalam usia 25 tahun, yakni pada tahun 1295, beliau menikah dengan Amirah Fatimah binti Amir Hussein
bin Taragai, putri Raja Uzbekistan di Samarkand, Asia Tengah, melahirkan anak pertama Ibrahim Senurdin Al-Akbar As-Samarkandi, kalau di Jawa dikenal sebagai Asmorogandi, padahal itu yang sebenarnya adalah Samarkand. Beliau ini adalah bapak dari Sunan Ampel dan Maulana Ishak. Anak keduanya adalah Pangeran P. Bahar, lahir pada tahun 1300 juga di Samarkand, berdakwah kepada orang Dayak dan Banjar di Kalimantan. Anak ketiganya adalah Fadal Ali As-Samarkand yang dikenal sebagai Sunan Lembayung, lahir di Samarkand pada tahun 1302, berdakwah di Baglan, Gersik. Lalu anak keempat Sunan Keramasari, lahir di Palembang tahun 1305, berdakwah di Palembang. Kemudian melahirkan Syekh Yusuf Sidik, bapak dari Syekh Kuro, lahir di Samarkand pada tahun 1307 dan berdakwah di Cirebon. Beliau menjadi gubernur Hyderabad pada masa pemerintahan dinasti Khalji di India, lalu meletakkan jabatan pada tahun 1300, kemudian menunaikan ibadah haji. Sepulang dari Tanah Suci, beliau tidak lagi kembali menjabat sebagai gubernur, tapi memilih menyusun gerakan dakwah ke timur, yakni ke alam Nusantara dan sekitarnya. Lalu selanjutnya menikah dengan Sayyidah Safiyah binti Abu Ali Al-Husain bin Ali bin Ishaq bin Al-Abbas bin Tusi bin Al-Abbas At-Tusi, Sultan Nizamul Muluk di Persia, melahirkan empat anak. Yang pertama Maulana Muhammad, di Jawa dikenal sebagai Syekh Jumadil Kubro menurut versi buku biografi Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. Lalu lahir anak kedua bernama Maulana Muhammad Ali. Maulana Muhammad Ali Akbar lahir di Persia tahun 1312, berdakwah di Banten. Anak ketiga Maulana Muhammad Al-Bakir, yang di Pulau Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir, lahir pada tahun 1314 dan wafat di desa Tamarunan, Goa, Sulawesi Selatan. Versi lain menyebutkan wafat di Tosorawajo. Beliau tidak kembali ke Persia sebagaimana yang disebutkan oleh sumber lain, tetapi wafat antara dua tempat yang sampai hari ini penulis belum jelas yang mana. Tetapi ada sebuah nisan di sini yang sangat mencurigakan bahwa ini adalah makam beliau karena kemiripan dengan makam Petawal Lima Lendrungir itu Surah. Beliau kemudian menikah Syarifah Allah Fatimah binti Hasan bin Abdullah Al-Maghribi di Maroko, Afrika Utara, melahirkan anak Maulana Muhammad Al-Maghribi pada tahun 1321 di Maroko. Di Cirebon dikenal sebagai Syekh Al-Maghribi. Menikah dengan Sayyidah Fatimah binti Hasan Ad-Durabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddan Al-Hadrami Al-Husaini di Hadramaut, Yaman. Lahir Maulana Malik Ibrahim Al-Hadrami. Jadi kadang-kadang keliru, Maulana Malik Ibrahim disebut Al-Maghribi. Kalau sudah ada Hadrami berarti dia dari Yaman. Kalau Al-Maghribi berasal dari daerah Afrika bagian barat. Pada tahun 1325. Armada dakwah beliau berangkat untuk gelombang pertama sekitar 7 orang ulama, disertai sekitar 60 orang pengikut dengan berbagai keahlian. Ada yang ahli pertanian, ada yang ahli pengobatan, ada yang ahli perdagangan, ahli ekonomi, bahkan ada ahli kanuragan, sehingga silat-silat yang dikembangkan oleh rombongan beliau masih tersisa di negeri Wajo ini, disebut dengan nama Langkara. Langkara ini langkah Arab, dimainkan di musalla, tempat menunaikan ibadah sholat. Lalu musalla ini disebut juga sebagai langkara
lalu kemudian berubah menjadi Langgara. Warisan ini masih tersisa juga di Gorontalo. Ini ada delegasi saudara kita dari Gorontalo yang juga merupakan pewaris ilmu bela diri Langga di Gorontalo, dan sampai hari ini tradisi ini masih hidup di sana. Terima kasih kepada saudara kami orang Gorontalo yang telah mewarisi ini dan membantu kami juga untuk memahaminya lebih jauh. Pertama kali beliau tiba di Asia Tenggara, tiba di Langkasuka, sebuah kerajaan sekitar Patani, Kedah, dan sekitarnya. Lalu menjadi penasehat Raja Langkasuka, lalu menikah dengan Putri Maryam Linang Cahaya binti Sultan Bakiuddin Shah Raja Sangtawal atau Raja Langkasuka, melahirkan anak Siti Aisyah alias Putri Ratna Kusuma pada tahun 1351, yang kemudian diperistri oleh Syekh Khalid Al-Idrus Adipati Jeporo. Lalu beliau berangkat ke negeri Campa, mengislamkan Raja Campa Cebonga Sultan Zainal Abidin. Jadi tidak heran kalau ada yang menyebut bahwa turunan beliau Wali Songo itu memiliki darah Cina, karena pernah melintas daerah sana. Kemudian kakeknya, dalam hal ini Said Jamaluddin, sempat menikahi Putri Raja Campa alias Putri Cebonga, yang sangat mirip juga memang dengan orang Cina. Kemudian menikahi Putri Ramawati binti Sultan Zainal Abidin setelah Putri Maryam wafat, melahirkan Ibrahim Zainuddin Asgar pada tahun 1357 alias Sultan Zainal Abidin II di Raja Campa. Menikah dengan Putri Sahira Selindung Bulan pada tahun 1390 binti Sultan Bakiuddin Shah Raja Santawal, adik dari Putri Maryam. Setelah istrinya wafat, melahirkan kemudian Said Ali Nurul Alim 1402 lahir, menurunkan antara lain Sunan Gunung Jati dan Sunan Kudus. Anak keduanya adalah Said Muhammad Kebunsuan alias Sultan Mindanao pada tahun 1410, yang menurunkan Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya Raja Pajang. Tiba di kerajaan Samudra Pasai, lalu menempatkan cucunya Maulana Ishak di Pasai dan menikahkannya dengan Syarifah Pasai, yang kemudian melahirkan Dewi Sara yang diperistri oleh Sunan Kalijogo. Singgah di Palembang, mengislamkan Arya Damar alias Arya Abdillah, yang menempatkan putranya Sunan Kramasi As-Samarkand, Sayyid Sembahan Dewa Agung, yang lahir di Samarkand pada tahun 1305 untuk berdakwah di Palembang, dan sampai hari ini ulama-ulama Palembang masih turunan beliau. Lalu tiba di Desa Lerang, sekitar 7 km dari Gresik, Jawa Timur, bertemu Brawijaya V dan menitipkan Raden Rahmat Sunan Ampel untuk berdakwah di Majapahit. Beberapa tahun kemudian setelah pertemuan di Trowulan, beliau berangkat ke Tosora Cinautabi Wajo pada masa awal pemerintahan Batara Wajo Arung Mata Eso Latan Ribali pada tahun 1396. Rentang waktu perjalanan beliau meninggalkan Jawa hingga tiba di Tosora ada sekitar 3 tahun, dan ini dianggap terlalu lama oleh sejarawan sebagai sebuah perjalanan langsung, melainkan sebuah perjalanan yang disertai dengan beberapa persinggahan. Salah satu titik persinggahan yang disebutkan dalam catatan Patteroloan Goa, disebutkan bahwa di sekitar Goa terdapat sebuah daerah yang bernama Garasi. Kata Garasi ini mirip dengan kata Gresik di Jawa Timur. Sampai akhirnya beliau bergelar Somba Garasi. Lalu selanjutnya diduga kuat beliau juga singgah di Nepo Baru, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang terkenal pada masanya bernama Lamadusila. Beliau mengislamkan Lamadusila, tetapi rentang waktu masa hidup antara keduanya berbeda. Wallahu a'lam bishawab tentang itu. Lalu setelah itu berangkat ke Tosora. Beberapa lama di Tosora, beliau kembali lagi
menyusuri rute perjalanannya semula untuk menyambut kedatangan armada dakwah kedua yang dipimpin oleh 9 ulama dengan jumlah armada sekitar 60 orang juga dengan berbagai keahlian. Lalu kemudian kembali ke Wajo dan sempat mengislamkan Raja Buton, kemudian jejaknya terlacak di Gorontalo, Bolaan Mangondo, dan Ternate. Di Wajo, jejaknya sangat jelas. Beliau meninggalkan sejumlah tokoh-tokoh yang merupakan kaliber dunia pada masanya. Lahirlah seorang sosok Latiringan Totaba yang berhasil merumuskan dasar-dasar 12 dasar-dasar konstitusi Wajo yang mendasari lahirnya negara kerajaan Wajo dengan sistem pemerintahan Arum Matoa, di mana raja dipilih secara demokratis. Pada masa itu di seluruh dunia belum ada negara yang berdiri di mana rajanya dipilih secara demokratis seperti yang terjadi di Wajo. Dan ini didasari oleh 12 konstitusi, 12 dasar konstitusi yang disusun oleh Latiringan Totaba Arus Sautandre, yang diawali dengan kemerdekaan manusia, bahwa setiap manusia merdeka sejak dalam kandungan. Kalau para muda Anantatur merdeka sejak dalam pikiran, Latiringan Totaba merdeka sejak dalam kandungan. Sebuah statement yang luar biasa, tergaung dari Tosora 4 abad sebelum Declaration of Human Rights dikumandangkan di Eropa. Murid beliau yang lain adalah Latadang Parep Puan Rima Galatung, yang telah menambahkan 12 dasar konstitusi tadi menjadi 20. Beliau menambahkan 8 poin untuk melengkapinya dengan asas-asas kepemilikan berdasarkan hukum. Kalau tadinya hak asasi manusia, dilengkapi lagi dengan hak-hak kepemilikan. Lengkaplah sudah dasar konstitusi Wajo 20 poin yang dicanangkan oleh Latiringan Totaba dengan peta Latadang Parep Puan Rima Galatung yang makamnya juga di Tosora ini. Selanjutnya, perjalanan waktu menunjukkan bahwa di Wajo ini yang setiap jengkal tanahnya adalah makam. Kita menyaksikan berbagai bentuk batu nisan. Batu nisan Sayyid Jamaluddin berbentuk Hyderabad, ada batu nisan model Persia, ada juga batu nisan Cina di beberapa titik, ada batu nisan yang lain yang belum terlacak. Dan ini menunjukkan bahwa Tosora adalah sebuah bandar niaga yang metropolis pada zamannya. Konon menurut Perlas yang dikutip dalam Manuel Pinto, bahwa dari sekitar Parepare sampai ke Supa itu terbentang sebuah selat sempit yang tembus dengan Teluk Bone. Ini merupakan jalur perdagangan yang aman untuk kapal kecil ketimbang harus melintasi Masalembo sampai ke Ternate yang sangat berisiko untuk kapal kecil. Jadi beliau memilih jalur ini sehingga mudah sekali mengembangkan dakwah ke Buton, masuk sampai ke utara Bolaan Mangondo sana, kemudian menyeberang ke Ternate. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa pada zamannya. Dan ini terjadi 2 abad sebelum kolonialisme, 2 abad sebelum Belanda datang. Pemikiran-pemikiran modern telah tumbuh di negara kerajaan Wajo di bawah kepemimpinan tokoh kita yang pertama adalah Arum Matoa pertama, Lafalewo Topalipu, dan seterusnya hingga datang Belanda masuk ke sini. Maka seluruh hal-hal mulia itu terhapus oleh kolonialisme yang kemudian melahirkan banyak tokoh-tokoh lain dengan berbagai dinamikanya. Demikian, terima kasih atas segala kesempatan berharga ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan dari apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wassa'adah wa bi'aunika ya latif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.